Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kaila Karunisa dari kelas 12-3, dan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi hidrokarbon. Selamat menyaksikan. Oke, jadi yang pertama itu ada jenis-jenis hidrokarbon. Nah, jenis hidrokarbon ini ada 3. Yang pertama yaitu ada alkana, dan rumusnya yaitu CnH2n plus 2. Nah, ini alkana ini biasanya ditandai dengan adanya cabang dengan satu rangkap. Nah, lalu yang kedua itu ada alkena. Rumusnya yaitu CnH2n. Nah, ini juga ditandai dengan adanya rangkap 2 pada hidrokarbon. Nah, lalu yang terakhir atau yang ketiga itu adalah alkuna. Dan rumusnya yaitu CnH2n-2. Nah, lalu dia adalah hidrokarbon yang rangkap 3. Nah, selanjutnya adalah nama cabang dari hidrokarbon. Nah, yang pertama, bila C-nya itu 1, namanya itu adalah met. Kalau C-nya 2, itu adalah eth. C-nya 3, itu adalah prop. 4, itu adalah but. 5 adalah pen. C-nya 6, itu adalah heksana atau hex. Terus kalau 7, itu dia hep. Kalau 8, dia adalah op. Kalau 9, dia adalah non. Dan kalau 10, itu adalah dek. Nah, cabang-cabang ini nanti disesuaikan dengan jenis-jenis hidrokarbonnya. Kalau misalkan hidrokarbon itu berjenis alkana, maka tinggal ditambahin ana di belakangnya. Contohnya metana, etana, propana, butana, pentana, dan seterusnya. Nah, kalau alkena dan juga alkuna, itu juga sama seperti alkana. Kalau alkena itu ditambahin ena. Tapi kalau untuk alkena dan alkuna, itu bisa dimulai dari C-nya 2. Karena alkena dan alkuna bisa dimulai ketika C-nya lebih dari 2. Contohnya kalau rangkap 2 atau alkena itu digantinya menjadi etena, propena, butena, pentena, dan seterusnya. Kalau alkuna atau rangkap 3 itu bisa ditambahkan una pada belakangnya. Contohnya propuna, butuna, pentuna, heksuna, dan seterusnya. Nah, selanjutnya itu adalah tata cara penamaan. Nah, di tata cara penamaan ini juga ada 3 jenis. Ketika rantai lurus. Nah, kalau misalkan rantai lurus, itu tinggal nama awal, sesuai jumlah atom C-nya. Nah, jadi rantai lurus ini tinggal disesuaikan saja. Kalau misalkan rantainya lurus dan rantainya itu tunggal, berarti tinggal ditambahin metana, etana, sesuai yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, selanjutnya yaitu ada jika rantainya bercabang. Nah, ketika rantainya bercabang, yang pertama, hal yang harus kita lakukan adalah tentukan rantai terpanjangnya. Nah, ini notes untuk alkena dan alkuna. Itu yang rangkap 2 maupun rangkap 3 harus dekat dengan nomor yang paling kecil. Nah, oke. Selanjutnya yaitu beri nomor pada setiap cabangnya. Nah, lalu yang ketiga
baru adalah menuliskan hidrokarbonnya. Nah, urutannya yaitu adalah nomor cabang, lalu dilanjut dengan nama cabang, dan juga yang terakhir baru adalah nama rantai utamanya. Nah, perlu diingat, jika cabang ini lebih dari satu, maka kita harus urutkan dia sesuai dengan alfabet yang paling kecil. Nah, daripada lama-lama, langsung aja kita ke contoh soalnya agar lebih paham lagi. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Yang pertama itu adalah alkana dulu ya. Nah, di sini saya contohkan. Nah, untuk ini namanya adalah propana. Kenapa propana? Karena seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau C yang 3 adalah namanya prop. Dan ketika rantainya itu alkana atau rangkap satu, tinggal ditambahin ana di belakang cabangnya. Lalu gimana cara penempatan H-nya? Nah, cara penempatan H-nya yaitu kalau misalkan C di ujung, H-nya berarti ada 3. Kalau di tengah, dia memegang 4 tangan, jadi kurang 2 tangan H-nya. Lalu di sini juga ada 3H. Nah, jadi pas dia memegang 4 tangan, dia juga 4 tangan, dan dia juga 4 tangan. Nah, lalu untuk penamaannya jadinya seperti ini, CH3, lalu ini CH2 karena hanya ada 2, CH2, dan juga ini CH3. Nah, seperti itu. Lalu lanjut ke alkena. Nah, untuk alkena saya akan beri contoh seperti ini. Nah, oke. Yang pertama, setelah kita, karena ini tidak ada cabang, jadi kita menentukan rantai terpanjang adalah ini, 3. Lalu yang kedua, kita harus menentukan penomorannya. Nah, penomoran ini harus dimulai dengan rantai yang ada rangkap 2-nya. Jadi, yang paling dekat dengan rangkap 2 adalah sebelah kiri. Jadi, kita bisa nomorin, nomor 1-nya adalah di sini, nomor 1, ini nomor 2, dan ini nomor 3. Nah, lanjut. Namanya apa? Nah, namanya itu adalah 1 strip propena. Nah, 1 karena rangkap 2-nya terletak pada atom C nomor 1. Nah, kenapa ini propena? Karena seperti yang tadi, ini C-nya berjumlah 1, 2, 3. Jadi, kalau C-nya 3 itu adalah prop, lalu karena ini cabang alkena atau cabang rangkap 2, maka tinggal ditambahin ena pada belakangnya. Nah, oke. Lanjut kita ke alkuna. Nah, untuk alkuna saya akan beri contoh seperti ini. Nah, karena lagi-lagi ini tidak ada cabang, jadi kita bisa mulai dengan posisi rangkap 3 yang paling dekat dengan awalan. Nah, karena ini sama-sama 2 dari kanan maupun kiri, 1, 2, dan juga 1, 2, jadi kita bisa menomorkannya dari kanan maupun dari kiri. Nah, saya akan mulai dari kanan. Jadi 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini posisi rangkap 3-nya itu adalah pada atom nomor 2. Jadi, kita tulis 2 strip. Nah, 4 atom C disebut dengan but. Karena ini rangkap 3, maka kita tinggal tambahkan una pada belakangnya. Jadi 2 butuna. Nah, kalau teman-teman lihat, di sini setiap ada angka, itu mereka harus menggunakan strip sebelum menyebutkan cabangnya. Jadi 2 strip butuna ataupun 1 strip propena. Jadi setiap ada angka harus disertai dengan tanda strip seperti ini. Nah, oke, selanjutnya yaitu adalah nama-nama cabang alkil sesuai dengan aturan IUPAC. Nah, jadi yang pertama itu ada metil jika C-nya itu 1, lalu etil jika C-nya itu 2, propil jika C-nya 3, dan isopropil jika C-nya itu ada cabang lagi pada C yang nomor 1. Nah, selanjutnya ada butil jika C-nya ada 4, sekunder butil jika C-nya dipindahkan pada atom yang nomor 1. Nah, isobutil jika C-nya dipindahkan juga pada yang atom nomor 2. Neobutil jika 2 atom melekat pada
atom C nomor 1. Nah, amil jika C-nya itu berjumlah 5, dan juga sekunder amil jika atom C pada nomor 5 dipindahkan ke nomor 1. Lalu, isoamil jika atom C yang nomor 5 dipindahkan ke atom C nomor 3, dan juga neoamil jika 2 atom C melekat pada atom C nomor 2, dan tersier amil jika atom C melekat pada atom C nomor 1. Nah, selanjutnya kita lanjut ke contoh soal lagi. Kita lanjut ke contoh soal nomor 1. Nah, di nomor 1 ini, soalnya seperti ini. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus menentukan rantai terpanjangnya. Nah, jika dilihat rantai terpanjangnya adalah yang ini, karena dia memiliki 4 atom C. Jadi bisa kita kotakin seperti ini. Lalu selanjutnya kita memberi nomor pada atom C yang dekat dengan cabang maupun dekat dengan rangkap. Nah, di sini yang paling dekat dengan cabang adalah atom C yang paling kiri. Jadi kita mulai penomorannya dari sebelah kiri. Di sini 1, di sini 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk namanya berarti yang punya cabang adalah atom nomor 2 dan juga atom nomor 3. Jadi bisa kita tulis 2,3. Karena ini sama-sama mempunyai satu atom C pada cabangnya, maka kita 2,3 strip dimetil. Nah, ini dimetil karena mempunyai 2 cabang yang sama. Nah, selanjutnya kita memberi nama pada atom yang paling panjang. Nah, di sini atom paling panjangnya adalah berjumlah 1, 2, 3, 4, 5. 5 atom C. Berarti namanya pen. Karena ini merupakan alkana, jadi kita tinggal tulis pentana. Seperti itu. Mudah kan? Nanti kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 diketahui rangkaiannya seperti ini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan rantai terpanjangnya. Nah, jika dilihat, soal ini memiliki rantai terpanjang yaitu berjumlah 8 atom yang dimulai dari sini, lalu belok ke kanan. Selanjutnya yaitu adalah penomorannya. Nah, untuk penomorannya, kita mulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Yang paling dekat dengan cabang adalah ini, jadi kita bisa mulai penomoran dari bawah sini, yaitu dimulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita sudah memberi nomor, kita tentukan aja nih, karena ada 4 cabang, jadi kita tentuin dulu namanya. Nah, jika ada atom C1 yaitu namanya metil, ini juga 1 jadi namanya metil. Nah, ini berjumlah 2 atom C pada cabangnya, jadi disebutnya metil. Nah, jika ada bentuk seperti ini disebutnya adalah isopropil. Nah, setelah itu kita langsung saja mengurutkan dari abjad yang paling kecil untuk penamaan hidrokarbonnya. Nah, bisa kita lihat M, I, dan juga E. Yang paling awal adalah E. Nah, atom etil ini terletak pada atom C nomor 6, jadinya 6 strip etil. Lalu dilanjut dengan I. Nah, isopropil ini terletak di atom C nomor 4, jadi penamaannya adalah 4 isopropil. Dan juga baru dilanjut dengan metil. Nah, karena di sini metil ada 2, jadi kita menggunakan tanda koma yaitu 3,4 dimetil. Nah, selanjutnya baru kita lanjut dengan rantai terpanjang yaitu berjumlah 8 atom C. Nah, 8 atom C disebut dengan oktana. Nah, di sini ditambahin ana karena ini merupakan rantai alkana, bukan alkena maupun alkuna yang ada 2 rangkap atau 3 rangkapnya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang nomor 3. Nah, di nomor 3 ini diketahui bahwa soalnya seperti ini. Nah, hal yang pertama kita lakukan adalah lagi-lagi menentukan rantai terpanjang. Nah, rantai terpanjangnya adalah ini. Lalu kita beri nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kita juga memberi nomornya sesuai dengan yang paling dekat dengan rangkap 2-nya. Yang paling dekat dengan rangkap 2 yaitu yang bagian sebelah kiri. Jadi kita mulai dari sebelah kiri. Nah, lalu kita cari cabangnya. Nah, ini cabangnya ada 2 dan sama-sama metil karena hanya mempunyai 1 atom C. Ini juga metil. Berarti di sini karena ada 2 metil, jadi kita tulisnya pada cabang yang paling rendah dulu yaitu 3,
4 strip. Karena ini ada 2 metil, jadi kita ditambahkan di metil. Baru rantai utamanya yang berjumlah 1, 2, 3, 4, 5 yang bernama 2 pen. Nah, karena ini ada rangkap 2, maka kita tambahkan ena pada belakangnya. Nah, ini 2 dikarenakan ini terletak pada atom C yang nomor 2. Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 4. Nah, di nomor 4 diketahui seperti ini. Nah, oke. Soalnya seperti ini, jadi yang harus kita lakukan pertama yaitu kita lagi-lagi menentukan rantai terpanjangnya yang paling dekat dengan rangkap 2-nya, karena di sini ada rangkap 2. Nah, bisa diketahui bahwa yang ini merupakan rantai terpanjangnya. Nah, penamaannya juga harus dekat dengan yang ada rangkapnya. Jadi di sini bisa dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, selanjutnya yaitu menentukan cabang-cabangnya. Di sini cabangnya ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang pertama ini dulu. Ini merupakan yang mempunyai 2 atom C, yaitu dinamakan etil. Lalu di 1 atom C yaitu metil. Ini juga merupakan etil karena ada 2 atom C-nya, walaupun berbeda bentuknya, tetap mempunyai 2 atom C tapi. Nah, lanjut yang seperti ini disebutnya. Nah, ini disebutnya neobutil. Nah, di antara huruf E, M, E, dan juga N, yang paling pertama adalah huruf E. Nah, jadi etil mempunyai 2 cabang. Nah, yang kita tulis adalah cabang yang paling rendah dulu, jadi bisa kita tulis 2,4 di etil. Strip. Lalu antara M dan N, yang duluan adalah huruf M, jadi bisa kita tulis 3 metil karena terletak pada atom C nomor 3. Lalu strip baru yang neobutil. Nah, neobutil ini terletak pada atom C nomor 4, jadi namanya 4 neobutil. Lalu rantai terpanjangnya 7, jadi dan ini merupakan rangkap 2-nya terletak pada atom C nomor 1, jadi 1 hep. Karena ini merupakan rangkap 2, jadi ditambahin ena pada belakangnya, jadi heptena. Nah, oke, kita lanjut ke contoh soal yang terakhir atau yang nomor 5. Di sini diketahui seperti ini. Nah, oke, soalnya seperti ini. Jadi yang pertama kita harus lakukan untuk rantai terpanjang. Nah, jika dilihat rantai terpanjang itu adalah rantai panjang yang lurus seperti ini. Nah, ini merupakan cabang, ada 2 cabang. Nah, lalu kita memberikan nomor pada yang dekat dengan rangkap 3, karena ini ada rangkap 3-nya. Jadi ini bisa nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, oke. Selanjutnya kita menamakan cabangnya. Nah, di sini karena ada 2 atom C pada cabangnya, maka ini namanya etil. Lalu yang ini karena ada hanya 1 atomnya, maka ini namanya metil. Oke, kalau sudah seperti ini baru rangkaian hidrokarbonnya bisa dikasih nama. Nah, ini dimulai lagi dari alfabet yang paling kecil yaitu E. Nah, etil ini terletak pada atom C nomor 4, jadi ditulisnya 4 strip etil. Lalu strip lagi cabang keduanya yaitu 4 metil. Nah, lanjutnya kita ke rangkaian utamanya. Nah, di rangkaian utamanya ini ada rangkap 3. Nah, jadi itu merupakan udah pasti alkana. Jadi kita bisa tulis rangkap 3 ini kan terletak pada atom C nomor 2, jadi 2. Karena ini ada 6 atom C rangkaian utamanya, jadi kita bisa tulis hexsuna. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.